Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar tentang keamanan dalam Internet of Things ya di pertemuan ketujuh kali ini. Ya, jadi saya coba untuk online kan saja dan mungkin saya akan buatkan video ya saja dan nanti hari ini ada tugas juga ya. Jadi tugasnya adalah dari pertemuan yang kemarin. Nanti akan saya upload di apa di add linknya ya. Silakan nanti dilihat ya. Jadi risiko keamanan dalam IoT ini ada IoT device. Nah, jadi device security risk such as hacking, data breach, and privacy violation. Yeah, protect your device with a strong password and update. Nah, ancaman keamanan yang umum pada Internet of Things itu adalah serangan malware ya, jadi pencurian data pribadi atau serangan DDoS yaitu Distribute Denial of Service. Metode keamanan IoT yang sedang digunakan ini metode keamanan IoT meliputi enkripsi data, autentifikasi yang kuat, kemudian pemantauan jaringan dan pembaruan perangkat lunak serta secara teratur untuk mengurangi risiko serangan. Kemudian enkripsi end-to-end untuk mengamankan data, jadi sistem autentifikasi ganda untuk akses yang lebih aman. Kemudian pemantauan jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Ya, jadi teknologi masa depan untuk keamanan IoT, ya, Internet of Things. Jadi bahaya yang mungkin terjadi itu adalah kerusakan pada sensor atau aktuator, ya, bisa mengancam keselamatan dan menyebabkan kerugian finansial. Pastikan kelengkapan terpasang dengan benar dan dirawat ya. Jadi standar keselamatan yang harus dipenuhi itu adalah pastikan peralatan sensor dan aktuator terpasang dengan benar dan terlindungi dari kerusakan, kebocoran, dan akses yang tidak sah. Ya, cara memastikan keamanan itu pastikan instalasi sensor dan aktuator sesuai dengan petunjuk penggunaan. Ya, jadi lindungi sensor dan aktuator dari paparan lingkungan yang tidak sesuai. Kemudian lakukan perawatan rutin dan pemeriksaan berkala untuk mendeteksi kerusakan atau keausahan. Ya, seperti ini. Jadi bisa internal dan eksternal ya. Kemudian teknologi yang dapat digunakan itu adalah sensor ultrasonik untuk mendeteksi jarak, kemudian sensor suhu untuk mengukur suhu lingkungan, dan aktuator elektromagnetik untuk menggerakkan perangkat. Nah, mungkin sekian dulu ya dari saya. Dan nanti untuk tugasnya yaitu kalian adalah membuat suatu eh, blog ya yang membahas tentang bagaimana cara data itu tersimpan ke dalam cloud storage yang dynamicnya. Jadi pertama kali kalian harus bikin atau cari atau bahas cloud storage yang dinamis itu apa, ya. Jadi kalau bisa selain Firebase dan Antares ya, coba ada nggak sih gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dibahas bagaimana caranya supaya komputer itu bisa apa sensor-sensornya dia komunikasi datanya seperti apa sih gitu sehingga dia bisa masuk ke cloud storage ya seperti itu ya dan kemudian sistem keamanannya itu biasanya yang diterapkan seperti apa gitu ya jadi silahkan nanti cari apa studi pustaka ataupun mungkin nanti cari eh, studi kasus ya studi kasus yang berhubungan dengan bagaimana komunikasi data itu bisa sampai ke cloud storage yang dinamis dan bagaimana sistem keamanannya. Ya, seperti itu. Ya.
Jadi macam-macam keamanannya, misal dari fingerprint atau dari face detection atau dari enskripsi di datanya, gitu ya. Nanti silahkan dibahas dan eh, ya ini per kelompok aja ya tugasnya gampang ya. Dan kalau bisa semuanya berkolaborasi ya ini ya. Mungkin juga ada hubungannya juga dengan apa tugas akhir yang kalian akan bikin ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.